Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu perkembangan Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 13 tahun, yaitu pada tahun 644 Masehi sampai 655 Masehi. Utsman bin Affan merupakan sahabat karib Abu Bakar As-Siddiq. Lewat Abu Bakarlah Utsman bin Affan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan pun masuk Islam. Utsman bin Affan mempunyai julukan Junairin wal Hijrain, artinya dua cahaya dan dua kali hijrah. Ia menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan melakukan ekspansi wilayah. Wilayah yang dikuasainya yakni Afrika, Asia, dan Eropa. Utsman bin Affan membagi wilayah kekuasaan Islam pada 10 provinsi dengan masing-masing gubernur. Di bawah kekuasaan Utsman bin Affan, umat Islam mengalami era yang paling makmur dan sejahtera. Utsman bin Affan pun membangun polisi keamanan dan pengadilan. Sebelumnya pengadilan dilakukan atau digelar di masjid. Di masa Utsman bin Affan, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan sebelum sholat. Begitu juga dengan azan pertama pada sholat Jumat. Utsman bin Affan pun memerintahkan tanah yang kosong untuk digarap sebagai sawah. Utsman bin Affan pun juga sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Prestasi Utsman bin Affan yang paling gemilang yaitu kodifikasi Al-Quran. Utsman bin Affan melakukan pembukuan Al-Quran. Pada masanya banyak terjadi perbedaan pendapat, bacaan, dan dialek dalam melafalkan Al-Quran. Menanggapi ini, Utsman bin Affan pun mengambil inisiatif untuk membentuk panitia kodifikasi Al-Quran, di mana kemudian Al-Quran digandakan dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 2 periode. Pada periode pertama, Utsman bin Affan mengalami kejayaan sehingga Utsman bin Affan terpilih lagi untuk menjadi khalifah pada periode kedua. Namun pada periode kedua terjadi perpecahan. Banyaknya muncul tuduhan-tuduhan yang mengarahkan kepada Utsman bin Affan. Fitnah yang tersebar luaskan oleh orang-orang yang tidak menyukai kekhalifahan Utsman bin Affan. Banyak terjadi protes terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun tidak bisa berbuat banyak. Protes pun berubah menjadi pemberontakan, di mana akibatnya rumah Utsman bin Affan dikepung dan Utsman bin Affan didesak untuk mundur dari kekhalifahannya. Salah satu pemberontak berhasil masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya. Utsman bin Affan pun wafat pada usia 82 tahun, yaitu pada tahun 656 Masehi. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama yaitu terjadinya perang saudara antara anggota Bani Umayyah. Pada tahun 740 Masehi, kekhalifahan Bani Umayyah mengalami krisis yang sangat serius. Pada masa ini Khalifah Walid II bin Yazid suka berfoya-foya. Beliau pun ditumbangkan oleh sepupunya Yazid III bin Walid. Setelah Yazid III bin Walid wafat, saudara Yazid III Ibrahim bin Walid menggantikannya. Namun pada gilirannya beliau pun ditumbangkan oleh kerabatnya sendiri, yaitu Marwan II bin Muhammad. Dan terjadilah peperangan saudara antara sesama Bani Umayyah yang menghancurkan wibawa Bani Umayyah dan mengakibatkan banyak pemberontak yang muncul. Faktor yang kedua yaitu pertentangan antara kelompok Qais dengan kelompok Yaman, yang kedua-duanya saling mendukung kandidatnya atau khalifahnya masing-masing, dan akhirnya terjadinya perperangan. Yang ketiga yaitu munculnya diskriminasi terhadap kaum Mawali, yang merupakan golongan orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Diskriminasi ini antara lain yaitu tidak bisa memegang jabatan tertinggi, selalu dipandang rendah, dan harus membayarkan jizyah walaupun sudah masuk Islam. Faktor yang terakhir yaitu keempat, pemberontakan Abbasiyah.
Pemberontakan Abbasiyah diluncurkan oleh pemimpin Abu Abbas As-Saffah dan berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di pertempuran pertempuran Sungai Ja. Setelah menang, Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah dan memindahkan ibu kota ke kota Baghdad. Yang ketiga yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Saffah. Dinasti Abbasiyah berdiri selama 5,5 abad, yaitu pada tahun 749 sampai 1258 Masehi, dan mempunyai 37 khalifah. 5 diantaranya yakni Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, yang kedua Ja'far al-Mansur, yang ketiga Abdullah al-Mahdi, yang keempat Muhammad al-Hadi, yang kelima al-Rashid. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama pada periode pertama yaitu awal pemerintahan Abu Abbas sampai Khalifah al-Watsid. Pada periode ini keberhasilan dalam memperluas wilayah kekuasaan. Pada masa ini juga 10 khalifah cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Pada periode kedua yaitu diawali pemerintahan Al-Mutawakkil. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakkil meninggal, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan. Masa ini dinamakan masa desintegrasi, dan akhirnya banyak wilayah yang memisahkan diri dari wilayah Bani Abbas dan akhirnya menjadi kemerdekaan Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Periode yang ketiga yakni ditandai berdirinya dinasti Buwaihiyah. Pada abad ke-10, Bani Abbasiyah mengalami kelemahan. Akhirnya kekuasaan Bani Abbasiyah berhasil dipecah menjadi dinasti Buhawiyah, dinasti Samaniyah, dinasti Hamdaniyah, dinasti Umayyah, dan dinasti Fatimiyah, serta dinasti Ghaznawi. Terakhir, periode keempat yaitu masa ini ditandai dengan ketika kaum Seljuk menguasai atau mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa kejayaan Bani Abbasiyah. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Popularitas Bani Abbasiyah juga ditandai dengan kejayaan yang dimanfaatkan oleh Al-Rashid untuk keperluan sosial. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang yakni ilmu kedokteran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf, ilmu matematika, serta ilmu farmasi. Faktor kemunduran Bani Abbasiyah yang pertama yaitu persaingan antara bangsa khalifah, yang kedua kemerosotan ekonomi, yang ketiga konflik keagamaan, yang keempat perang salib, dan yang kelima adalah serangan bangsa Mongol. Masa akhir kekuasaan Bani Abbasiyah yakni pada saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tidak hanya itu saja, tentara Mongol juga menghancurkan buku-buku yang ada di Baitul Hikmat. Yang keempat yaitu pengaruh peradaban Islam di Andalusia terhadap bangsa Eropa. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa untuk menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, dan ekonomi. Berawal dari gerakan Avarisme inilah di Eropa kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Walau Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidangi gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani di Italia, gerakan reformasi, rasionalisme, dan pencerahan. Yang terakhir yaitu kelima, sejarah singkat berdirinya dinasti Safawiyah di Persia. Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan Safawi berkembang dengan cepat.
Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil. Kerajaan Safawi dipimpin oleh Safi al-Din pada tahun 1301 Masehi dan membangun tarekat Safawiyah yang berpegang teguh pada ajaran agama secara fanatik dan menimbulkan keinginan bagi penganutnya untuk berkuasa. Kepemimpinan pun berganti oleh Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Kerajaan ini memperluas gerakannya dengan menambah kegiatan politik pada kegiatan keagamaannya, namun menimbulkan konflik antara Junaid dengan Karakon Yulun. Di bawah kepemimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Gizibas menyerang dan mengalahkan Karakon Yulun di Shahru. Pasukan ini terus berusaha menaklukkan Tabriz, ibu kota Karakon Yulun, dan berhasil merebutnya. Di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ismail memerintah selama 23 tahun dan berhasil memperluas wilayah pemerintahannya sampai ke wilayah Persia dan sebelah timur. Pada tahun 1504 Masehi, Ismail menduduki provinsi Kaspia dan Baghdad pun jatuh ke tangannya pada tahun 1508 Masehi.